Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah praktikum komputer, pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan kita kedua ini kita akan memperkenalkan Microsoft Office, bagaimana sejarah Microsoft Office, mengenal Microsoft Word, lalu kita mengoperasikan Microsoft Word, bagaimana jendela kerja dari Microsoft Word, lalu kita memformat karakter atau teks. Jadi terdiri dari format karakter, menyisipkan simbol atau image, lalu kita membangun format paragraf seperti indentasi, tabulasi, dan spasinya. Untuk perkenalan Microsoft Office ya, kita semua tahu Microsoft Office merupakan satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft, di mana produk atau perangkat lunak ini berisikan paket aplikasi untuk perkantoran. Tentunya produk ini diciptakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran, mengetik laporan, pembuatan laporan, dan kita bisa membuat laporan keuangan serta memaparkan presentasi kita, dan nantinya juga membangun video. Nah, sejarahnya ini bisa kita lihat sampai saat ini itu Microsoft Office 2016. Nah, terus kita bisa mengenal tampilan dari Microsoft Word. Kita lihat paling atas nanti ini adalah title bar ya. Ini adalah quick access tool-nya, bisa mempercepat akses kita. Lalu ini tab-tab atau menunya. Ini ada menu file, home, insert. Nah, nanti di sini adalah akun Microsoft kita. Ini opsi tampilan jendela, maximize. Maximize yang ini, minimize, ini close. Nah, yang di bawah ini nanti akan keluar sesuai dengan tab yang kita klik. Misal kita lagi berada di tab home, maka yang keluar adalah yang sepanjang kelompok ini itu dikatakan dengan ribbon. Nah, ribbon ini memiliki grup-grup. Nah, ini grup-grupnya. Ada grup untuk clipboard, ada untuk format font, paragraf. Nah, ini adalah grup-grupnya. Nah, di dalam grup-grup ini nanti kita akan melihat ada ikon-ikon dari masing-masing grup. Nah, di bawahnya nanti ini adalah ruler kita. Ruler kita ada dua, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kita bisa scroll layar ke atas ke bawah. Ini scroll barnya, ada scroll bar yang vertikal, ada juga nanti scroll bar yang horizontal di bawahnya. Nah, disinilah tempat kita bekerja nanti, halaman kita. Nah, lalu status bar kita di sini menjelaskan. Di status bar itu ada tag nantinya, berapa jumlah kata kita, bahasa apa yang lagi kita aktifkan. Lalu di sini kita bisa untuk zoom dari slide kita atau dokumen kita, bisa kita zoom dari sini. Oke, jadi ini adalah pengenalan dari jendela-jendela di Microsoft Word kita. Lalu untuk melakukan format tag, nah format tag kita bisa lakukan, kita buka Microsoft Word kita. Nah, jadi ini tampilan title bar kita masih dokumen 1, ini tab-tab kita, ini tab-tab kita. Nah, di bawah tab-tab ini yang ribbon kita, ribbon satu panjang satu baris ini. Di ribbon nanti ada grup-grupnya. Ini grup, nah ini ruler. Kita bisa memformat ketikan kita, misalnya kita contohkan kita membuat nama. Kita bikin nama kita. Kita bisa bikin, kita caps lock kalau ingin huruf besar semua, caps lock, Edmi Mayana. Nah, untuk memformat ini kita bisa blok dulu. Kita blok, caranya klik tahan, cara pertama. Atau bisa dengan keyboard, tekan shift, tekan kontrol bersamaan, tekan panah ke kanan. Nah, kalau mau membatalkan, membalikkan, tekan kontrol shift, pakai panah ke kiri. Nah, ini per suku kata. Kontrol shift, panah kanan, maka dia akan per suku kata. Kalau mau semuanya, kontrol dengan huruf A. Kalau ingin satu huruf, kita tidak pakai kontrol, tekan shift aja. Shift, tekan panah,
ke kanan. Maka ini untuk memblok satu huruf. Nah, setelah kita tandai atau kita select atau kita blok istilahnya, kita bisa memformatnya dengan mengaktifkan jendela home. Nah, ini bisa memformat font pada grup font. Nah, kita bisa pilih jenis hurufnya apa, kita tentukan jenis hurufnya, lalu kita pilih ukuran yang kita inginkan. Kita pilih misalnya ini, udah 6. Kalau ada font yang tidak kita ketemui, misalnya kita pinginnya 25 nggak ada, bisa kita ngetik langsung. Kita ketik 25. Nah, seperti itu. Atau cara di keyboard, kita bisa tekan Ctrl dengan tanda tutup kurung kurawal itu, atau kurung biasa. Tekan Ctrl. Nah, ini adalah cara untuk shortcut untuk mengecilkan font ya. Tekan Ctrl panah buka kurung. Kalau tutup kurung kita bisa memperbesar. Nah, jadi kita dengan bekerja cara cepat. Nah, kalau pingin ke tengah ini, ini ke tengah, ini rata kanan, ini rata kiri dan kanan. Kita lihat shortcutnya, tunjuk icon maka akan nampak shortcut. Rata kiri bisa Ctrl L, rata tengah Ctrl E, CTRL E, Ctrl ya. Ini rata kanan Ctrl R, dan ini Ctrl J. Jadi kita cukup pakai shortcut aja. Ctrl E, Ctrl J, Ctrl R. Nah, maka dia akan mengikuti format yang kita inginkan. Seperti itu kita menformat alignment, tata pengetikan. Nah, ini untuk tebal, Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U. Nah, jadi kita tebalkan pakai Ctrl U, B, Ctrl U. Kalau mau biasa lagi, Ctrl U lagi. Mau biasa lagi, Ctrl B lagi. Kalau mau miring, Ctrl I. Normal lagi, Ctrl I. Kalau mau semuanya, berarti Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U. Nah, di sini dia akan aktif. Oke. Jadi cara-cara ini sebaiknya kita gunakan dengan shortcut aja. Nah, terus apa yang ada di sini lagi? Kita bisa ganti warna font. Nah, dia akan berubah warnanya. Warna yang lebih banyak ada more color. Silahkan dipilih warna yang kita inginkan. Nah, kalau kita klik kombonya, segitiga kecil ini istilahnya combo. Dengan gradien kita bisa kasih gradien pewarnaan. Nah, ini no gradien. Nah, kalau kita mau kasih warna pada teks kita bisa kasih ini highlight-nya. Oke. Nah, ini adalah highlight dari font kita. Nah, ini pengaturan di kotak font. Nah, terus kalau pingin font kita ini jenis teks kita, apakah pingin sentence, maka awal aja yang besar. Kalau mau uppercase, semuanya besar. Nah, ini di sini. Nah, lalu kalau kita pingin bikin hurufnya, kalau mungkin yang sering itu ini ya, kapitalis H. Jadi di awal suku katanya hurufnya akan besar. Gitu. Nah, kita Ctrl J. Kalau pingin bikin kayak simbol-simbol H2 itu, H2, kita enter dulu, Ctrl J, H. Ini caps lock aktif, matikan caps lock, H2O. H2O. Nah, hanya kita duanya kita pingin ke bawah. Ini kita besarkan juga. Kalau duanya aja yang ke bawah, kita bisa pakai ini. Nah, nih, ini ke bawah, ini yang untuk ke atas untuk pangkat. Nah, ini ke bawah. Kalau dengan shortcut, kita bisa dengan Ctrl plus sama dengan tekan Ctrl, tekan plus, Ctrl plus lagi, normal lagi. Kalau pakai shift, dia akan naik. Ctrl shift lagi, dia akan normal. Ctrl shift tanda plus, dia akan ke atas.
Kontrol tanpa shift dia akan ke bawah. Nah, jadi ini cara menggunakan format dari karakter kita atau format dari teks kita. Nah, tempat-tempat ini juga bisa kita klik di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan fasilitas font secara keseluruhan di dialog box seperti ini. Apa font kita, lalu mau tebal, mau miring, apa warnanya, efeknya, kalau ada coretan, kalau ada double coretan. Nah, seperti itu. Efek yang lain ini juga ada, text effect. Nah, ini bisa dipakai. Ya, apa mau warnanya, transparansinya seperti apa, bisa diatur. Ingin ada shadow kah? Berapa tingkat shadow kita? Nah, ini bisa diatur. Jadi, kotak font kita bisa kita klik di sini atau kontrol D. Nah, jadi kita mau kita mau tes di sini. Nah, kita blok, kita tekan kontrol D. Maka kotak dialog fontnya akan tampil. Jadi inilah cara kita memformat. Kita bisa menggunakan cara cepat bekerja menggunakan shortcut aja. Kalau lupa silakan tunjuk, nanti icon akan di shortcutnya akan dikasih tahu. Oke, baik, berarti untuk format teks tidak ada masalah, boleh dicobakan. Kita lanjut penggunaan indentasi. Untuk indentasi kita bisa melihat di sini, ini lambangnya, di dekat ruler kita. Jika ruler tidak ada, kita bisa aktifin dulu view kita, itu adalah print layout, lalu ruler, ini dia kalau nggak aktif. Ini kalau aktif. Jadi bagi ruler yang tidak aktif, ambil view, pilih ruler. Nah, untuk satuan ruler ini kita bisa tukar sesuai keinginan kita, apakah senti, apakah inci, kita bisa pilih di menu option di sini. View, file, kita ambil option. Nah, ini dia. Atau cara cepat ada di akses ini. Quick access ini istilahnya, quick access. Kita bisa ambil more common. Nah, sama. Nah, di mana letak ini kita mau mengatur settingan ruler kita. Ini ada pada profil. Oke, profil. Mana dia? Advance ya, advance. Di advance kita lihat di bawahnya. Nah, ini ada ambil advance setelah option tadi atau quick access dari sini, ambil advance, lalu di bawah advance ada display. Nah, display ini ada show measurement in unit of. Di sini kita bisa tukar satuan ruler, mau inci, mau mili. Mungkin kita lebih friendly dengan sentimeter ya. Kalau udah kita oke kan, sehingga roll kita seragam. Oke. Nah, kalau format ini udah kita ketahui, ini boleh kita bersihkan layar kita, Ctrl A memblok semua, kita bisa delete, Ctrl A delete. Nah, kita gunakan indentasi, kita lihat dulu posisi indentasi kita di sini. Yang pertama adalah first line indent, tunjuk segitiga di atas, first line indent. Berarti ini untuk merubah baris pertama dari paragraf kita. Lalu yang kedua adalah head ini nih, yang segitiga menghadap ke atas. Ada segitiga menghadap ke atas, namanya adalah hanging indent. Nah, ini nanti untuk anak kalimat atau baris kedua dan selanjutnya dari sebuah paragraf, hanging ini yang mengatur, kecuali baris pertama. Nah, ini left indent. Left indent ini adalah semua baris di paragraf. Jadi kalau ini digeser, maka semuanya ikut bergeser. Kalau fixed line kita lihat, nah, lihat kursor kita yang ikut bergerak adalah, nah itu baris pertama kita geser.
Kalau kita geser yang kedua, hanging segitiganya. Nah, nih, yang pertama nggak ikut bergerak. Jadi yang bergerak cuman ini. Nah, kalau left yang kita geser, maka semuanya akan ikut bergeser. Jadi kita udah ketemu indentasi kita, baru 3, first line, hanging indent, first indent, hanging indent, left indent. Yang terakhir ada di sini adalah right indent. Nah, kenapa kita ngetik pas di 16 ini dia turun sendiri? Karena hanging kita di sini. Nah, kita cobakan fungsinya satu persatu. Ini semuanya kita kembalikan ke awal. Nah, kalau ini kita geser misalnya ke angka 2, lihat pengetikan kita. Kita ketik teks sembarang aja. Nah, jadi baris pertama kita berada di, kita ngetik satu paragraf itu tanpa enter, kita ketik. Nah, lihat baris kedua, kita coba punya tiga baris. Nah, di baris kedua akan mengikuti, baris kedua ketiga akan mengikuti hanging. Nah, ini hanging. Kalau first line kita geser, yang bergeser cuman baris pertama, baris 2, 3 tetap. Nah, kalau hanging yang kita geser, maka anak kalimat baris kedua dan ketiga itu akan mengikuti hanging kita, di mana hanging kita letakkan. Nah, ini misalnya di 1. Oke. Lihat rata ketikan kita, ini yang lagi aktif, kita di tab home atau di menu home, rata kiri, jadi yang kanan nggak bagus. Jadi kalau dalam laporan, surat menyurat, itu kanannya bagus juga dirapikan. Jadi ini yang kita pakai dulu. Kita Ctrl J aja. Nah, jadi rapi kiri, rapi kanan. First line kita lihat, ini di sini, hanging kita di 1. Kalau hanging mau masuk ke dalam, berarti hanging aja yang digeser. Nah, gitu. Nah, kalau, nah ini, kepala kan tetap. Nah, right, lihat. Right indent, ini dia right indent, nampak namanya. Ini bisa kita perkecil. Jadi kalau kita mengetik, kenapa langsung turun ke bawah? Itu hanging kita membatasi. Oke, ini untuk penggunaan indentasi. Kalau yang left bagaimana? Misalnya kalau paragrafnya mau disamakan, kita temukan. Nah, kita geser left, kita geser left. Nah, maka atas dan bawah dia akan sama. Nah, misalnya ini kedua, firstnya aja yang kedua. Kalau left kita geser, maka semuanya akan ikut kepala dan baris pertama dan baris kedua atau anak kalimat akan ikut. Jadi ini penggunaan dari indentasi. Oke. Kalau kita enter, baris yang berikutnya akan ikut indentasi yang di atas. Jadi boleh kita bekerja, tentukan indentasi dulu, baru kita mengetik, ya. Atau sebaliknya, kita mengetik terlebih dahulu, setelah itu kita setting indentasi yang kita inginkan. Nah, jadi selama kita tidak merubah, kita mengenter, dia mengikuti indentasi yang pertama. Baik, untuk indentasi, kita rasa pembahasan kita sudah cukup. Kita masuk ke tabulasi. Nah, kalau indentasi mengatur batasan-batasan di mana kita akan mengetik, nah tabulasi ini kita bisa men-setting penggunaan tombol tab, di mana kita maunya nanti apakah tab kita pinginnya kosong atau tabnya ada isinya seperti titik-titik. Ini bisa kita setting pada tabulasi. Nah, di mana kita lihat tabulasi kita ada di sini. Ini. Yang pertama kayak huruf L itu ada left tab. Yang kedua ada center tab. Ini kita tunjuk keluar namanya center tab. Ini ada right tab. Kita tunjuk mouse kita, itu ada right tab. Nah, ini nanti ada decimal tab, sama dengan center tapi ada titiknya. Jadi ini mengatur angka desimal. Ini bar tab. Bar tab ini hanya mengeluarkan garis nantinya.
Nah, jadi indentasi juga ada di sini. Tapi yang kita fokuskan adalah penggunaan tabulasi. Nah, misal kita aktifkan di sini, coba left tab dulu. Kita tukar-tukar, klik-klik aja sampai ke left tab. Ini left tab kita. Kita aktifkan di angka 7 di ruler kita. Kita klik. Oh, ini berubah jadi center. Kalau udah kita aktifkan, kita nggak mau, kita tunjuk, tarik ke bawah, dia akan hilang. Kita aktifkan left. Ini left kita aktifkan misalnya di angka 7. Kenapa center terus yang keluar? Nah, kita ambil lagi left dulu yang biasa. Defaultnya tab yang aktif itu adalah left. Nah, nih, misalnya di angka 6. Kalau nggak mau di angka 6 bisa digeser. Ini menggesernya. Tunjuk, klik, tahan. Nah, kita pindahkan ke angka 8 misalnya. Jadi kursor kita di sini. Nah, ini kalau kita tekan tab, dia akan langsung menuju angka 8. Kalau kita geser tabnya, nanti kursor kita pun akan ikut bergeser. Kalau default tabnya mungkin berapa tuh jarak dari ini ke 1, yang itu kalau defaultnya. Kalau kita ngatur sendiri, bisa sesuai keinginan kita. Indentasi kita pulangkan kembali. Nah, lihat left tab, berarti ini kita ngetik ya, satu ruler ini bisa banyak tab. Ini contohnya. Jadi ditekan tab pergi ke sana. Backspace kembali ke 7. Backspace lagi mundur. Tab lagi ke 7. Tab lagi ke 12. Kalau tab ini kita buang, nah dia balik ke 7. Jadi ini bisa kita buang. Nah, sekarang kita gunakan penggunaan left tab seperti apa. Contoh, kita bikin misalnya nama kita. Nah, ini kita ngetik dari kiri ke kanan dengan jarak yang kita tentukan dengan penggunaan tombol tab. Nah, kita enter, tekan tab lagi. Ya, ini ada tertab 2 kali. Nah, ini dia ya. Jadi kita enter, tekan tab, dia langsung menuju bawah nama kita ya. Nah, jadi ini kita tambah kata-katanya. Semoga semangat selalu. Nah, lihat rata ngetik kita kiri lurus menuju ke kanan. Ini yang left tab. Kita coba tekan tab. Kita buat misalnya tahun. Semoga semangat selalu. Doa dan usaha. Nah, gitu. Lihat, dia akan rata kiri menuju kanan. Ini untuk left tab, sama dengan pengetikan kita biasa. Kalau kita tidak perlu yang right tab, kita lihat apa fungsinya. Ini kita hapus dulu, kita buang. Pastikan kursor kita di sini. Kita mau pasang right tab. Kalau kursor masih di sini, nanti ini yang akan berubah. Jadi pastikan posisi kursor berada di bawah. Nah, ini tadi kita buang. Oke, kita ganti dengan right tab. Ini right tab. Right tab, misalnya kita pasang lagi di angka 7. Jadi kalau kita tekan tab, nah dia menuju angka 7. Kita coba ketik seperti di atas kembali. Nah, lihat arah kita ngetik dari kanan ke kiri. Karena yang diluruskannya adalah dari gambar kita bisa lihat kanan menuju kiri. Kita enter, tekan tab lagi. Kita ketik lagi. Nah, ini. Kita enter, tab lagi. Yang rapi adalah sebelah kanan. Enter. Nah, seperti itu. Jadi right tab sudah nampak fungsinya. Beda dengan alignment. Kalau alignment ini rata di halaman kita. Kalau tab ini bisa sesuai batasannya, bisa sesuai keinginan kita. Ini di angka 7, mau di angka 4 ya. Nah, sekarang kita coba yang center. Boleh right tab kita hapus. Kita coba yang center. Center. Nah, ini center, kita taruh di angka 7. Ya, kita taruh di angka 7, center. Kita tekan tab. Ini jadinya right lagi, kita hapus dulu.
kita buang, kita ambil right center ya. Nah ini center, kita tekan tab, kita ketik kayak di atas, kita bikin nama kita, tab lagi, nah enter, tab lagi, nampak ketika kita dia akan rata tengah dengan jarak 7 cm. Nah ini yang center tab. Nah kita gunakan yang berikutnya, desimal tab. Desimal tab sama dengan tampilan center, tapi ada titik. Nah ini gunanya seperti apa? Namanya desimal tab berarti dia untuk meratakan angka desimal. Jadi kalau kita tekan tab, nah kita ketik misalnya 300, kita punya angka, enter, tab, kita ketik 3 saja atau 30, lihat dia akan rapi, rata, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah ini 3 misalnya. Kalau ada koma gimana? Nah ini kalau dibilang, wah ini kan sama dengan right, tapi lihat ini kalau kita bikin koma, kalau dia nggak masuk berarti setting komputer kita Indonesia ya. Kalau koma betul-betul koma. Nah baru dia ke belakang. Jadi kalau Anda komanya nggak ke belakang, berarti ganti titik. Nah kalau Ibu titik, ini lihat di sini dia akan masuk menganggap satuan. Jadi ini dihapus, komanya ya koma. Nah lihat, misalnya 3,50. Nah jadi komanya juga dirapikan. Ini 3,5 saja. Nah lihat, rapi angka desimalnya. Nah jadi itu gunanya dari desimal tab. Nah terus ada satu lagi, kalau kita perlu, ini ada bar tab. Kalau bar tab kita buang ini, kita pasang 7. Ini indentasi yang keluar, kita kembalikan indentasi kita kembalikan, kita cari bar tab. Nah ini angka 7. Nah, jadi kalau kita tekan tab, nah, yang keluar itu adalah garis. Nah garis ya, garis bar tab. Nah, baik, Ibu rasa untuk tabulasi Anda sudah tahu, nampak. Nah sekarang kalau tabulasinya mau digunakan di dalam mengisi tabulasinya, ini kan tabulasinya masih kosong aja yang keluar ya, masih kosong. Nah bagaimana mengisinya, ini kita bersihkan dulu, kita bersihkan ya. Nah tabulasi ini bisa kita lihat settingannya dengan double klik di sini. Misalnya kita aktifin satu, boleh kita aktifin. Ikut ya, double klik cepat ke sini ya. Kita kembalikan dulu. Nah kita misalnya kita bikin daftar isi bab 1, babnya perlunya di awal misalnya ya. Lalu di sini awal pengetikan ya, di sini nanti akhir pengetikan. Nah ini nanti nomor halaman, misalnya nomor halamannya rapinya kanan yang rapi, kita bisa setting rata kanan. Jadi nomor halaman dari kanan ke kiri. Ini awal kita ngetik bab 1. Di sini awal poin titik-titiknya. Sini akhir titik-titik. Jadi kita bisa mengaktifkan banyak tanda. Ini left, ini right. Nah, yang kita aktifkan ini bisa kita setting. Misalnya ini pinginnya titik-titik banyak, dari 3 ke 13. Nah, kita bisa atur, double klik ini bisa cara cepat masuk ke tabulasi ya. Mana, atau dari sini.
line ya, dari sini boleh double klik ini. Nah, ambil yang tab. Ambil yang tab. Nah, ini adalah tabulasi yang kita pasang. Nah, ini yang kita pasang. Pertama di 1 cm, yang ketiga, yang kedua 3 cm, yang ketiga ini yang terakhir 15. Yang pertama dia adalah left tab, leadernya kosong, jadi kalau ditekan tab isinya kosong. Yang ketiga juga left, isinya juga kosong ya. Kita perlu titik-titik di mana, misalnya sampai sini, berarti di 13 yang di tab yang ketiga. Kita bisa klik tab yang ketiga tadi, kita isi, ini rata kiri kan, kita isi model titik-titik yang kita ingin, misalnya 2. Nah, kalau udah kita set. Jadi yang ini ada isi, kalau yang lain non. Yang 15 untuk nomor halaman dia juga non. Kita oke kan. Nah, di sini kita tekan tab dulu. Nah, kita bikin misalnya kita tekan caps lock biar besar. Nah, bab 1. Bab 1 tab ini awalnya. Kalau ingin berjarak bab 1 dengan titik-titik, kasih tabnya ya. Kalau enggak boleh dibuang. Tekan tab, nah keluar titik-titiknya otomatis. Tekan tab, kasih nomor halaman 1. Saat kita enter, tabnya tetap ada, kan ngikut. Tekan tab, kita bisa ngisi bab 2. Tekan tab, dia akan keluar otomatis. Lihat rata ketikan kita, dia dari kanan ke kiri yang halaman nih. Enter lagi, tab, bab 3. Tab lagi, tab lagi, misalnya halaman 109. Lihat nomor halaman rata kanan. Nah, jadi daftar isi kita, kalau ini di enter, tekan tab ya. Kita mau sisip, di sini ada kata-kata daftar isi misalnya. Kita mau tebalkan pakai kontrol aja, kontrol shift panah tadi, kontrol B kita perbesar, kontrol S. Nah, ini nanti untuk penyimpanan. Nah, inilah daftar isi kita. Jadi otomatis titik-titiknya kita tidak ulang-ulang mengetiknya, tapi cukup di tab saja. Nah, kalau udah terbikin ternyata jaraknya tidak sesuai, kita bisa memblok yang udah diketik, kita bisa geser ya. Kita geser sesuai keinginan kita, dan tanda ini pun bisa dihilangkan. Nah, baik, untuk tabulasi Ibu rasa sudah kita bahas semuanya, dan Anda boleh mencobakan praktek-praktek yang Ibu cobakan di video ini. Terakhir ini juga mungkin untuk jarak ya, jarak spasi. Boleh kontrol A, kita pingin spasinya 1 spasi, kontrol 1 aja ya. Kalau letaknya kan di sini nih, spasi line 1, 1,5, jarak 2 ya, jarak 2. Kita buang before after dulu sama, nah ini yang biasa aja, jadi ininya kosong aja dulu. Nah, ini 2. Cara cepatnya gimana? Kontrol 1, kontrol 5, kontrol 2, 2 spasi. Nah, ini mengatur spasi. Nah, kalau kontrol 1 ini juga ada aturan untuk yang lain-lain. Ini jarak before, sebelum paragraf mau dikasih jarak, nah berjaraknya. Kalau nggak jadi ini. Kalau after paragraf dikasih, nah, jadi setelah dari paragraf 1 ke paragraf 2 ada dikasih jarak spasinya. Kalau tidak mau dibuang lagi, klik lagi, remove lagi, baru dia dekat. Jadi kalau mau ada jarak setelah paragraf berikut, nah nampak dia berjarak. Nah, kalau nggak jadi nggak berjarak. Jadi itu penggunaan spasi. Nah, bagaimana menyimpan dokumen ini? Ini menyimpannya boleh file, save ya. File save, kita cari folder kita ya. Nah, kita cari folder di mana, kita ketik namanya, ini contoh daftar isi, kita save. Nanti bagaimana kita membukanya? Ini boleh kita close dulu, file, close.
ya, itu menutup. Nanti kita membuka file, open. Atau kalau versi-versi sekarang nampak langsung di sini, boleh kita klik. Kalau nggak ketemu di sini, boleh di open, kita browse ke folder kita. Ibu tadi nyimpannya di Microsoft Word. Ini dia daftar isi. Jadi itu cara mengoperasikan file. Kita sudah memformat teks atau karakter, ya. Lalu indentasi, tabulasi, spasi. Oh ya, ada satu lagi materi kita untuk menginsert. Nah, ini ada di sini ya. Ini silakan di insert. Nah, ini ada simbol. Kalau mau simbol apa yang di insert, misalnya mau simbol ini. Nah, itu dia. Ini ya. Jadi untuk memakai insert itu ada di tab insert atau menu insert. Lihat di grupnya simbol. Nah, pilih di sini. Simbol yang lain ada di sini. Nah, nih. Kalau kita tukar fontnya yang ada gambar-gambar itu di webding biasanya. Webding. Nah, jadi gambar-gambar keluarkan. Nah, ini insert. Jadi dia udah masuk gambar kita. Mau rumah, insert. Jadi mana yang kita yang perlu nanti silakan di insert penggunaannya. Nah, kalau mau gambar sendiri ini ya, ini autocorrect simbol. Ini dari simbol yang disediakan di sini. Oke. Nah, baik. Jadi materi hari ini sudah kita bahas semua. Dipraktekkan ini, setelah itu boleh dilihat tugas yang Ibu sertakan pada psikologi nantinya. Oke, kita tutup pertemuan kita video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipraktekkan. Jika ada masalah bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.